Saya pikir salah satu pilihan tersulit yang pernah dihadapi oleh Mama Ina adalah pilihan mau buka akun sosial media atau enggak ya. Itu juga salah satu. Karena kan udah berapa puluh tahun nggak pernah punya akun sosmed kan sebenarnya. Itu salah satu karena dulu aku kurang setuju dengan sosmed dulu. Aku kurang setuju. Dan jadi dulu nggak punya, walaupun public figure nggak punya sosial media, Instagram, Facebook. Aku hanya punya cuman BBM ya dulu ya, zaman dulu kan udah sama telepon udah. Nggak punya dulu kan Facebook, Friendster zaman dulu lah, apalah Instagram, TikTok. Aku Instagram baru 2 tahun ini. Ya, terus sudah mulai sedikit mulai melangkah ke TikTok. Karena sekarang aku sadari bahwa itu ada perlunya. Tapi basicnya kenapa aku punya? Awalnya. Kenapa dulu nggak mau dulu? Aku nggak suka. Karena menurut aku terlalu banyak orang yang nggak siap secara mentally. Contohnya waktu itu aku show yang konser Vina. Aku waktu itu featuring, jadi tamu aku adalah Afgan. Afgan itu baru nyanyi waktu itu lagu Biru kan. Nah aku bingung, lagi lihat-lihat komputer terus suamiku bilang baca deh ini. Kok aku dimaki-maki? Kenapa? Dasar tante-tante genit, gatel, nanu. Kenapa nih gitu kan? Oh, marah dia fansnya Afgan. Kan kalau nyanyi kita berdua ya, that's it gitu kan ya. Terus aku jawab, aku bilang, kenapa kamu marah sama Mama Ina? Kamu mau ketemu Afgan, ayo Mama Ina anterin. Dan dia nggak jawab sama sekali, diem 1000 bahasa nggak ada jawab. Jadi dari situ aku ngeliat, oh kok gitu ya, artinya dia berani karena ada selaput dinding yang ini gitu. Kok jadi pengecut ya? Karena jadi di balik layar hanya ketikan jari. Kok terdidik jadi pengecut ya nih anak-anak gitu. Banyak aku ngeliat-liat kejadian-kejadian, kok terdidiknya bagus gitu. Waduh, ini kok dunia maya ini terlalu banyak orang yang nggak siap secara mental gitu, nggak sanggup aku ngelihatnya. Belum ada yang berantem ini, suamiku suka kasih lihat, kamu lihat deh, baca deh ini, gue nggak sanggup deh ini gitu, kayak maki-maki apa segala macam gitu kan. Waduh kok begini ya jadinya, nggak mau nyentuh sama sekali aku yang namanya sosmed. Nah sampai titik dimana pas pandemi waktu itu, aku suka marahin Vito. Vito, kenapa sih kok kamu susah banget nih diajak bicara segala macam. Aku selalu bilang di mobil gini, simpan handphone kamu, simpan handphone kamu, Mama talk to you. Bicara dong, ngobrol sama Mama, jangan jadi kayak jangan gitu. Main handphone terus gitu ya. Jadi aku nggak ngerti. Terus aku bilang, kalau kamu sakit, yang kamu cari siapa? Brad Pitt, Angelina Jolie, Mama yang akan datang, Mama yang kamu cari, kayak gitu. Jadi banyak banget yang aku nggak ngerti. Sampai akhirnya aku gini, oh aku salah kali ya. Cobalah aku, oh pantas ya, jangankan anak muda, kita aja yang berumur begini bisa lupa diri. Terbawa ya, scroll. Jadi aku ngerti, oh aku sekarang bisa bicara lebih baik sama anak-anak. Jadi gitu, nak kamu ini dulu deh, Mama mau bicara, please stop dulu deh. Kita makan jangan lihat handphone dulu. Jadi lebih mengerti kenapa anak-anak seperti ini butuhnya sosmed itu sebenarnya untuk apa, gitu kan? Apa yang nggak boleh, apa yang hak boleh, itu jadi sekarang lebih mengerti kenapa anak-anak jadi begini. Dulu saya suka marah, Vito kenapa sih kamu ini bukannya belajar malah kok kamu ini terus di dunia maya gitu. Ternyata dia kan sekolahnya kan film, dia bikin animasi segala macam. Ternyata dia sedang melakukan sesuatu research. Jadi teman-temannya tuh ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, ada yang dari Eropa mana gitu. Oh rupanya, oh aku salah. Jadi karena itu
aku pengen tahu kenapa sih aku bisa nggak ngerti. Jadi makanya aku punya sosmed supaya aku jauh lebih mengerti anak-anak sekarang. Jadi awal tujuannya seperti itu ya. Itu Karena awalnya. anak zaman sekarang sih sebenarnya bukan cuma anak ya. Kita tidak bisa memisahkan diri dari gadget karena kan gadget itu bisa menjadi salah satu hal yang sangat berguna dan bermanfaat untuk kerja, untuk belajar dan seterusnya. Hanya saja kita juga harus bijak menggunakannya. Ya aku nggak ngerti dulu teman-teman aku sempat aku marahin lah gitu istilahnya. Hei, kita nih arisan kenapa sih bentar-bentar foto, bentar-bentar foto gitu. Kenapa arisan cuma 3 jam kok 2 jam cuma foto-foto. Iya. Aku nggak seneng. Manfaatnya gitu. di mana gitu ya? Kita nih mengumpul apa mau ngasih tahu orang sih gitu kan. Jadi orang yang nikmatin kenapa bukan kita gitu. Dulu aku kesel banget sama teman-teman. Nah, kalau sekarang aku lebih ngomongnya lebih gini, yang nggak usah deh, yang aku tahu deh. Misalnya kita mau kasih tahu sama teman-teman sama di sosmed gitu. Tapi please itu kasihlah 40%, 60% kitanya senang deh gitu. Jadi bicaranya lebih enak dan aku lebih ngerti kenapa teman-teman begitu gitu. Jadi malah aku memberikan pengertian bahwa be careful loh, kita juga jangan sampai kita pamer hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Jadi aku kalau dulu nggak ngerti, apa sih gitu, marah-marah gitu. Misalnya I don't know foto, enggak gue mau makan gitu kayak gitu. Jadi beda dalam hal mengerti orang lainnya lebih tinggi sekarang setelah tahu sosmed. Ya karena kalau udah bilang tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya sih ya harus kenalan dulu nih apa sih ini benda apa sih yang dinikmati ya. Tapi ya karena hanya dengan kenal kita bisa sayang, tapi sayangnya juga nggak boleh keterusan ya. Iya bahaya loh, bahaya loh. Sekali. Bahayanya ini bisa kita jadi manusia yang lari dari kenyataan. Betul. Jadi kalau kita punya masalah, kita larinya ke hal-hal malah menjadi kepo. Betul. Kepo boleh kalau untuk manfaat yang baik, tapi hanya kepo untuk urusan orang lain sih kalau menurut aku kurang baik. Dan banyak orang nggak sadar kenapa namanya cellphone, kan kita sebutnya cellphone ya. Mereka nggak sadar kadang-kadang sebenarnya sel itu kan kayak penjara. Jadi kalau mereka tidak menggunakan dengan baik, sebenarnya cellphone itu penjaranya kita. Betul. Kita terpenjara di situ tanpa kita sadari loh. Walaupun nggak ada selnya, nggak ada jerujinya, tapi tanpa kita sadari itu kita sebenarnya terpenjara dengan handphone kita. Apa yang kita lihat di situ, kita baca di situ, kita ngeliat jadi kesel, kita ngeliat jadi iri gitu kan. Ya jadi jangan sampai kita terpenjara oleh gadget kita. That's why it called cell phone sebenarnya. Bahaya banget gitu kan. Sebenarnya ya kalau momennya sih yakin sebenarnya Tuhan berikan segala sesuatu, kemajuan semua itu kan sebenarnya untuk manfaat yang banyak untuk manusia. Cuman manusia aja yang sering nggak mengerti maksud Tuhan ya. Jadi ternyata banyak hal yang nggak manfaat akhirnya dilakukan. Gitu. Aduh jangan sampai deh ya. Amit-amit. Tapi seneng sekarang kan udah punya Instagram. TikTok juga ada bahkan. Udah mulai nih TikTok gitu. Pengen tahu TikTok manfaatnya seperti ini. Untuk memberikan informasi. Toh aku banyak juga informasi mengenai masakan, informasi mengenai banyak hal gitu juga bagus lah. Karena itu kan ada. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Nah, posting yang penting, bukan yang penting posting. Bener banget. Ntar aku tulis ya. Itu kata Mary loh. Tapi emang bener kan kalau itu banget. Kita memposting hal yang penting, yang berguna, yang bermanfaat, ya jadinya bermanfaat. Bukan yang penting, udah yang penting posting aja lah gitu kan, dipikirin aja enggak, dibaca aja enggak. Nah itu yang agak bahaya sebenarnya, karena kan belum tentu orang yang melihat punya kedewasaan untuk mencerna. Kalau yang melihat dewasa mencerna dia bisa mengolah, tapi kalau yang melihat anak-anak yang nggak ngerti, wah itu kan sangat bahaya sebenarnya. Tapi bukan anak-anak aja, ternyata yang dewasa pun sama bisa begitu. Coba kita lihat kalau kita berkumpul ya, berkumpul. Yang ini lihat gadget, semua lihat handphone. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Setuju. Saya pernah menegur, dulu belum punya Instagram, gak punya sosmed ya, nggak pernah. Sekarang Facebook aja aku nggak punya, aku cuma punya Instagram. Nah dulu pernah saya lihat suami istri di restoran ya, suami istri, anak 2 dengan 2 suster, semuanya
pegang handphone, si anak main game, susternya juga handphone, ibu bapaknya gitu. Aku ambil handphone, aku videoin, aku foto, aku bilang sama ibunya, sama istrinya itu. Datengin? Saya datang. Padahal kenal nggak? Nggak kenal. Tapi kan mereka tahu aku. Iya. Kan mereka tahu aku. Betul. Aku bilang gini, kamu mau tahu nggak video sama foto yang aku buat? Mbak Vina, kamu mau lihat? Aku bilang gini, iya. Ini mau makan aja atau kumpul keluarga? Aku gitu. Aku memang jahat ya kalau kelihatan gitu, cuman mau ngingetin. Iya. Suster 2 itu juga ininya apa? Perannya apa? Fungsinya apa? Ya kan istilahnya kayak gitu. Aku kasih lihat fotonya. Dia bilang, "Ih, makasih ya." Diingetin. Aku nggak maksudnya ngikutin urusan orang ya. Cuman aku apalagi nggak punya sosmed dulu, jadi dia apa sih gitu. Aku kasih lihat concern gitu. aja ya, sih. Concern maksudnya aja. Kepedulian karena wah ini kok dia mau terima terjadi. syukur nggak juga nggak apa-apa gitu. Sedih nggak sih semuanya pegang handphone. Semua pegang handphone. Tapi maksud aku ya ini bahayanya kalau kita nggak menyadari dan nggak kuat mental menghadapi sosmed. Aku aja kemarin ini agak sedikit kelebihan ngelihat ini sampai mata bureng. Tapi tetap cantik, tetap luar biasa, tetap sehat, itu yang paling penting. Oke, udah pertanyaan terakhir nih. Buat Mama Ina sebelum nanti Mama Ina bisa nanya satu pertanyaan. Jadi pertanyaan terakhir dari saya adalah apa pelajaran hidup yang paling berharga? Paling berharga ya. Pasti banyak lah ya. Tapi yang terakhir ini yang mungkin aku mau share sama banyak orang itu adalah, dan aku selalu bilang sama anak-anak, kalimat yang ini yang mau saya sampaikan. Dan ini Mama kebetulan bisa ada di tempatnya Mary, mungkin banyak yang melihat. Aku pengen sharing ini. Aku berasa terbuka mataku bahwa aku bukan siapa-siapa. Apa yang aku lakukan, apa yang aku dapatkan selama ini, mau uang banyak, kesempatan banyak, apa semua itu adalah hadiah dari Tuhan. Itu terjadi di saat pandemi itu ada. Selama 2 tahun yang biasa ya saya penuhnya minta ampun jadwal, kok bisa kosong? Artinya apa, Mer? Kamu boleh jago nyanyi, kamu boleh jago kerja, kamu mau bekerja apapun semua sama seperti zaman dulu. Sebelumnya, begitu Tuhan tidak berikan kesempatan itu. Kalau Mama Ina kan panggung. Kalau Tuhan tidak berikan panggungnya, mau ngapain Vina Panduwinata? Mau nyanyi di mana? Nyanyinya masih sama. Pakai bajunya Cinderellanya masih sama. Apanya yang gak sama? Semua sama. Inginannya sama. Masalahnya Tuhan kasih panggungnya tidak. Kalau Tuhan tidak berikan panggungnya, mau ngapain seorang Vina Panduwinata? Di rumah lah. Sebagai ibu dari Vito, sebagai istri dari suamiku, ya kan, yang ngurus rumah, ya seperti itu. Nah, orang-orang itu juga yang lain, ya kerja masih tetap segala macam. Tapi kalau misalnya krisis kayak begini, akhirnya mau nggak mau PHK, dirumahkan, atau misalnya gajinya diturunkan karena nggak sanggup, karena keadaan. Jadi ingat, selama ini Mer, kita ini dapat uang banyak, itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita hebat, bukan karena gua hebat, bukan. Semua itu hadiah yang Tuhan kasih sama kita. Terserah Tuhan kasih kapan Dia berikan kita hadiah. Pelajaran yang luar biasa di pandemi ini adalah buka mata. Jangan pernah kamu berpikir semua yang kamu dapatkan itu karena kamu. No way. Miliaran uang yang kamu dapat selama ini,
itu bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan berikan hadiah pada kamu. Itu pelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak yang lain, yang penyanyi, yang make up, yang rambut. Jadi jangan kamu menangis dapatkan kekurangan selama pandemi ini. Jangan menangis, syukurilah apa yang telah kamu dapatkan selama ini. Karena ini yang kamu dibukakan mata bahwa you are nothing, we are nothing. Iya, dan kalau kita masih diberikan kesempatan hari ini bisa bernafas, bisa makan, bisa punya kerjaan, bisa capek, itu ya karena kasih dan anugerah itu hadiah sih. Betul. Harus disyukuri. Karena dia penentunya. Iya. Jadi kalau bilang sekarang kalian semua istirahat, istirahatlah kita semua. Iya kan? Iya. Jadi jangan pernah kamu sombong, jangan pernah kamu angkuh, karena kita bukan siapa-siapa. Thank you sudah men-sharingkan dan menjawab 8 pertanyaan saya. Senang banget bisa mengetahui lebih banyak tentang cara berpikir dan prinsip-prinsip hidup dari Mama Ina. Sekarang berarti seperti janji saya, karena Mama Ina udah menjawab 8, jadi Mama Ina boleh bertanya 1 pertanyaan. Nanya apa apapun. Yang apa juga boleh.